perhatian. Perhatian kecilnya, beliau itu hanya ingin dicium. Hanya ingin dicium. Dari sekarang Bu, dari sekarang pulang sebentar lagi ke rumah, bilang ke bapak-bapaknya, Pak, wes Pak, ayo Pak tambah romantis. Nopo malih Bu sing pun mbah-mbah, bah, wis sepuh bah, wis duwe mantu, cekne ditiru. Paham ya Bu ya? Ya, itu praktek kecil. Itu akhlak Nabi Bu. Salah satu akhlak Nabi yang perlu kita contoh. Kita sudah tahu ilmunya, prakteknya sudah apa belum? Kalau memang sudah, teruskan, itu baik. Kalau memang belum, perbaiki. Kalau memang belum, perbaiki. Ya Bu, paham ya? Itu termasuk akhlak Nabi. Akhlak Nabi selanjutnya adalah beliau itu tidak pernah membenci saudara-saudaranya. Beliau itu tidak pernah membenci musuh-musuhnya. Jenengan nopo ngoten Bu, digibain sedikit mawon oleh tonggone misal gerundel gemerget teng mriki, ampun ngantos ngoten. Kita mau meniru siapa kalau bukan meniru Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bu. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya jelaskan lagi, akhlak Nabi, salah satu akhlak Nabi itu apa? Beliau tidak pernah membenci musuhnya. Yang memang musuh ya Bu, yang memang itu musuh. Apalagi kita yang setetanggaan atau sama-sama orang muslim, yang sama-sama sesaudara seumat muslim, bukan musuh. Tidak pantas hati kita untuk membenci. Untuk membenci. Diam atau tidak sama sekali. Diingat-ingat, diam atau tidak sama sekali. Jadi Bu, prakteknya dalam kehidupan masa kini apa? Kalau digibahi, ojo gibah genten. Kalau digibahi, jangan sampai gibah genten. Diam atau sama sekali. Soro. Problem itu, problem besar. Problem besar itu di siapa? Di imro'ah. Imro'ah itu siapa? Perempuan. Perempuan itu siapa? Yang dimaksud dalam problem besar itu kita. Kita itu siapa? Para ibu-ibu yang gak pernah salah. Enggih napa enggih? Enggih napa enggih? Ini kita bahas akhlak Nabi yang kedua, belum yang banyak ini Bu. Nanti yang ke belakang ini tambah tertampar dan tertindas, ini seperti apa? Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, gini, kita sebagai manusia dipaksa untuk memperbaiki, tidak mengulangi. Diingat-ingat ya, pedomannya itu. Kita itu sebagai umat manusia dipaksa. Kenapa Bu? Dipaksa. Karena iman kita masih setipis tisu. Ya, iman kita setipis tisu. Akhirnya kita dipaksa untuk memperbaiki dan tidak mengulangi. Jenengan, ingat-ingat ini penting. Jenengan marah boleh, jenengan kecewa boleh, jenengan benci boleh. Tapi ingat Bu, di dalam hidup yang dicari itu dua. Jenengan datang dan pulang.
Datang cari apa, pulang bawa apa. Selesai. Ingat ya Bu, dalam hidup cuman ada dua. Jenengan datang dan pulang. Datang dan pulang. Jenengan datang cari apa, pulang bawa apa. Yang dicari apa? Cari untuk bekal pulang. Cari untuk bekal pulang. Cari untuk bekal pulang itu apa yang dimaksud? Kebajikan, kebaikan, apa lagi? Maka dari itu kembali pada topik yang awal, kita itu dipaksa untuk memperbaiki, tidak mengulangi. Paham ya Bu ya? Paham di sini ya? Paham ya? Ya. Akhlak Nabi yang menampar jenengan semua tadi adalah Nabi itu tidak pernah membenci ataupun memusuhi musuhnya. Garis bawahi adalah musuhnya. Ada Bu, mungkin ini sudah familiar ceritanya kepada jenengan semua. Kanjeng Nabi itu selalu lewat di depan rumah, yang rumah itu notabene ada orang tua, dia itu buta. Pernah dengar ya ceritanya ya? Beliau itu buta, selalu mengejek Kanjeng Nabi, selalu meludahi Kanjeng Nabi. Tapi apa yang dilakukan Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi tidak jauh, tidak malah, beliau itu malah jalan di dekatnya agar nenek tua tadi bisa meludahi Kanjeng Nabi dengan pas pada Kanjeng Nabi, bukan malah Kanjeng Nabi itu menjauhinya. Para sahabat bertanya, "Ya Nabi, kenapa? Kenapa mau aja diludahi sama nenek-nenek itu, kenapa? Kenapa alasannya?" "Tidak apa-apa ya sahabat, karena agar dia itu puas mengejekku, puas meludahiku, agar ludah itu sampai kepadaku." Balasannya Kanjeng Nabi bukan menjauhinya, tapi malah mendekatinya. Lajeng dengan Bu digibahi, yodi. Lek digibahi yo gibah genteng. Ya Bu ya. Kanjeng Nabi itu malah mendekati. Akhirnya si nenek tua itu sakit, Kanjeng Nabi malah menjenguk. Kanjeng Nabi malah menjenguk. Nenek tua bilang, sahabatnya bilang ke nenek tua, ini loh Kanjeng Nabi nek, sing mbok ludahi setiap hari iki lo jenguk. Kenapa? Mau jenguk kenapa? Sini. Mau apa? Nenek tuanya malah bilang seperti itu. Kanjeng Nabi bilang, enggak, ini cuma mau menjenguk aja. Kali jangan mau meludahi saya lagi. Keren apa keren seperti itu yang patut kita contoh Bu? Keren apa keren? Tapi kenapa Bu, yang notabene jelas bahwa kita itu harus mencontoh Kanjeng Nabi Muhammad, kita patut meniru Kanjeng Nabi Muhammad, kita masih tidak bisa menirunya. Alasannya apa Bu? Monggo. Alasannya apa? Belum sadar. Lagi. Ayo lagi. Alasannya gitu. Ya sudah, hakikatnya ibu-ibu seperti itu, saudara. Iya tahu gitu. Gini sih ya, logikanya gini. Saya kan mondok ya Bu ya. Ya, itu Fatin mondok tuh, tanyain ke Fatin. Ya, tanyain ke Fatin Bu. Fatin di pondok. Ya. Jenengan pernah tahu enggak? Pondok adalah miniatur masyarakat. Pondok itu kecilnya masyarakat. Tanyain ke Fatin. Tin. Anak pondok biasanya gibah. Anak gimana Tin? Nah, yang notabene anak pondok, dengerin. Yang notabene anak pondok
yang dia belajar ilmu agama dari bangun tidur sampai tidur lagi, iya kan Bu? Anak pondok yang belajar agama dari bangun tidur sampai tidur lagi tetap ghibah. Tetap apa? Ghibah. Tapi Bu, pertanyaannya sekarang, permasalahannya sekarang, apakah sak pondok iku ghibah, Tin? Hah? Enggak. Ada yang pateng enggak? Rajin. Ada yang rajin jemaahnya, Tin. Ada yang rajin hafalannya, Tin. Ada yang pinter enggak? Ada yang banyak, macam-macam. Jadi Bu, gini, logikanya lagi, kita harus memilih jadi santri yang seperti apa? Kita harus memilih jadi santri yang seperti apa? Paham ya Bu? Paham ya? Paham ya? Itu akhlak Nabi yang perlu kita tiru, bahwa Kanjeng Nabi tidak pernah memusuhi musuh-musuhnya, tidak pernah membenci musuh-musuhnya. Sekarang kita membahas akhlak Nabi selanjutnya. Sekarang gini Bu, akhlak Nabi itu banyak sekali. Kalau dijelaskan satu persatu, sahabat saja Ali bin Abi Thalib pernah ditanyai, "Ya Ali, jelaskan kepadaku akhlak Nabi." Ali menjawab apa Bu? Sekarang gini, tanya lagi aku kamu ya, jelaskan dunia kepadaku. Sama Ali dibalik. Yang tanya itu ditanyai sama Ali, Sayyidina Ali tanya, "Ayo jelaskan kepadaku dunia." Yang tanya ya bingung, loh, dunia yang seperti apa? Dunia yang bagian mana? Dunia yang mana? Tumbuhannya kah, hewannya, langitnya, semestanya, banyak. Yang ditanya, jawabnya seperti itu. Akhirnya Sayyidina Ali menjawabnya lagi, ya seperti itu akhlak Nabi. Akhlak Nabi seperti itu, tidak bisa dijelaskan, tidak bisa dijabarkan, tapi kita patut untuk menirunya, kita patut untuk mencontohnya. Andaikan di dunia ini kan satu untuk membandingi akhlak Nabi, dunia dan seisinya itu tidak ada apa-apanya. Sebenarnya kami di sini berdiri ingin menjelaskan satu, keromantisan suami dan istri tidak ada masanya. Diingat-ingat ya Bu, tidak ada masanya. Jenengan punya anak, anaknya punya anak, sampai punya cicit pun, jenengan gak harus romantis antara suami dan istri. Yang kedua, kurangi ribah. Karena akhlak Nabi itu menjelaskan bahwa Nabi Muhammad tidak pernah memusuhi musuh-musuhnya. Maka dari itu kita semua ketika dimusuhi orang, kita tidak boleh ikut memusuhinya. Konsepnya atau kehidupan sehari-harinya itu seperti apa Bu? Yaitu lek dibahi ojo gibah genteng. Yang pertama dan yang kedua. Kembali ke konsep awal, kita itu dipaksa membenahi, tidak mengulangi. Untuk kasus yang ketiga, sebenarnya ini sebuah pertanyaan dari Budina. Tadi Budina bertanya, pertanyaannya itu mudah saja. Ada Muhammad dan Aisyah. Contoh ini ya Bu, contohnya Muhammad dan Aisyah punya anak namanya Siti. Muhammad dan Aisyah punya anak namanya Siti. Siti sewenang nang Ismail, sewenang pol nang Ismail. Akhirnya Siti dan Ismail dinikahkan sama kedua orang tuanya. Kadung seneng, takutnya zina, jadi orang tuanya itu
mempraktekkan lafaz taqrabu zina, jangan mendekati zina, maka kami sebagai orang tua berkewajiban untuk menikahkan anaknya. Maka si Siti sama si Ismail itu dinikahkan atas restu dari kedua orang tua. Orang tuanya yang memang mau menikah. Lah kok orang tuanya tidak meninggal, tinggal Siti dan Ismail. Siti dan Ismail itu berkehidupan, namanya juga kehidupan simpang siur. Siti seneng nang tonggone, Siti seneng nang tonggone, nang bojone tonggone. Ini problem ya Bu ya. Ini problem. Dak 1 2, dak 2 3, dak 3 4 ya. Kasus seperti ini tidak sedikit ada, tapi banyak. Siti suka sama tonggo bojone tong. Nah, pertanyaannya itu gini Bu, gimana hukumnya kedua orang tua yang menikahkan Siti dan Ismail, juga hukumnya Ismail dan Siti? Kalau kita urutkan permasalahannya, kasusnya yang kedua orang tua menikahkan anaknya sudah benar, kedua orang tuanya meninggal, apakah tetap hisapnya anaknya kedua orang tua Siti yang punya salah kan? Siti ini kan berdosa. Apa sampai ke kedua orang tuanya, apa terus ke kedua orang tuanya? Itu tidak ada Bu, tidak ada. Karena orang yang sudah meninggal itu amalnya atau kebaikannya itu yang terus sampai dia meninggal itu hanya 3. Yang pertama dia amal jariah, yang kedua dia punya anak soleh, yang ketiga apa Bu? Apa? Hah? Yaitu sedekah jariah itu Bu. Amal jariah, anak yang soleh, sama ilmu yang bermanfaat. Ya, ada 3. Jadi kalau ada seorang meninggal, amalan yang terus sampai ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat itu hanya 3. Orang itu pernah sedekah jariah apa enggak? Sedekah jariah contohnya apa? Sudah ngasih uang ke masjid, kalau sudah ke masjid 5.000, sama masjid dipakai buat bangun apa, beli toa atau bangun masjidnya. Masjid itu berdiri sampai hari kiamat. Nah, sampai situ berarti itu amal jariah. Semisal lagi mushaf, jenengan belikan mushaf Al-Quran ya, mushaf itu diberikan kepada orang-orang yang tahfidz, diberikan kepada masjid. Ketika mushaf itu dipakai, ketika mushaf ada di masjid itu termasuk sedekah jariah. Yang kedua kita bahas tentang ilmu yang bermanfaat. Contohnya guru. Like jenengan sedang ini guru TPQ. Guru TPQ apa saja kalau si anak itu paham sampai tua huruf aba saya Bu, aba dan seterusnya, itu insya Allah termasuk ilmu yang bermanfaat. Ketika orang itu meninggal, itu termasuk soda, itu termasuk amalan yang akan terus berjalan. Jadi pahalanya anak itu baca aba itu sampai kepada orang yang meninggal. Yang ketiga kita bahas tentang ilmu bermanfaat, sedekah jariah, anak yang soleh. Anak yang soleh itu apa Bu? Ya kita punya anak yang anak itu mau mendoakan kita. Kita punya anak yang anak itu mau mendoakan kita. Nah sekarang kita problemnya apa? Punya anak ndak gelem bunga. Caranya gimana? Kon mondok Bu, kon mondok. Sekarang zamannya sudah zaman akhir. Jenengan semua sudah tahu, bukan rahasia umum bahwa pergaulan bebas sekarang sudah merajalela. Maka dari itu solusi satu-satunya adalah anaknya harus dipondokkan. Paham ya Bu ya? Karena di pondok itu banyak sekali hikmahnya, banyak sekali.
Saya mondok 9 tahun. Saya mondok 9 tahun baru merasakan nikmatnya ilmu baru sekarang di Kalimantan. Ya Allah seperti ini, ya Allah seperti ini. Oh anak seperti ini dulu seperti aku yang seperti ini. Kerasa gitu Bu. Dampaknya itu kerasa. Suksesnya mondok sama suksesnya ada mondok itu beda. Fitorikil akhirah atau jalan menuju akhiratnya itu lebih enakan yang mondok begitu. Paham ya Bu ya? Terus kita tadi bahas kebaikan. Kebaikannya sampai kepada orang yang meninggal. Terus kalau kejelekan gimana? Kejelekannya orang yang meninggal itu stop setelah dia meninggal. Itu termasuk rasa sayangnya Allah kepada kita Bu. Rasa sayangnya Allah kepada kita, maka kita diperintahkan untuk bersyukur. Allah sudah ngasih nikmat terbesar. Orang meninggal, kesalahannya udah sejak dia meninggal. Tapi dia kalau punya 3 hal tadi yang sudah saya sebutkan, maka amalnya atau kebaikannya itu tetap berjalan. Sebegitu murahnya Allah kepada kita Bu. Maka kita harus banyak-banyak bersyukur. Jadi untuk kasus yang saya sebutkan tadi, untuk kedua orang tuanya, dia tidak ada salah lagi. Dia tidak punya masalah lagi. Yang bermasalah itu siapa? Si cewek tadi yang selingkuh. Ya, si cewek tadi yang selingkuh. Ya. Gitu. Paham ya Bu? Si cewek tadi yang Allah, cewek tadi selingkuh itu namanya khianat, dan Allah ataupun surganya Allah itu tidak menerima perempuan yang seperti itu. Maka itu Bu, ketika orangnya di sini ada atau orangnya di situ-situ ada, harapan saya apa? Kembali. Harapan saya apa? Kembali, memperbaiki dan tidak mengulangi. Paham ya Bu ya? Paham ya? Apa lagi ya Bu? Nggak peka berarti ibunya ya. Gini sudah, buka sesi pertanyaan 1-2 orang. Saya membuka sesi pertanyaan. Dalam kehidupan jenengan itu, adakah problem jenengan itu tidak tahu solusinya? Ataupun jenengan tahu ada problem, ada masalah, jenengan tahu ajarannya seperti ini, tapi prakteknya seperti ini. Itu seperti apa? Contoh. Adakah pertanyaan? Budus, bertanya Budus. Budus? Oh, Bu Siti sudah. Oh, tekok. Masya Allah Rabbi. Ighfir lana ya Allah. Kita bahas tentang lafaz saja sudah. Jenengan pasti sudah tahu lafaz inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan sebanyak 2 kali. Yang pertama, inna ma'al usri yusra. Diingat-ingat Bu, patokannya itu bukan setelah tapi bersama. Inna ma'a, pakai lafaz ma'a di situ yang artinya bersama. Ma'al usri, bersama kesulitan dia ada kemudahan. Bersama kesulitan dia ada kemudahan. Ingat-ingat ya Bu, bukan setelah tapi membersamai.
Bukan setelah kita senang terus susah, susah terus senang gitu. Bukan. Tapi membersamai. Pasti membersamai. Semisal contohnya kita diberi cobaan oleh Allah, tapi di balik itu sebenarnya kita dikasih nikmat oleh Allah. Karena di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa dengan lafaz ma'a, tapi bukan dengan setelah, bukan dengan lafaz ba'du, bukan dengan lafaz ba'du, tapi dengan lafaz ma'a. Ma'a artinya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Tapi Bu, kita sebagai umat manusia tidak dibuka secara lebar apa itu cobaan dan kebaikan yang bersama-sama. Kebanyakan dari kita berpikirnya bahwa kalau marine susah, guyub tok ket mau marine susah. Berarti kalau jenengan berpikirnya seperti itu, marine itu bukan pakai lafaz ma'a, tapi dia pakai lafaz ba'du.